warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky dari kelas Pendidikan Kimia B 2018 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu percobaan dalam praktikum anorganik yang berjudul pembuatan natrium tiosulfat. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Judul dari percobaan ini yaitu pembuatan natrium tiosulfat. Tujuannya mempelajari pembuatan garam-garam natrium tiosulfat dan sifat-sifat kimianya. Manfaatnya, kita dapat mengetahui cara pembuatan garam natrium tiosulfat dan sifat-sifat kimianya. Pembuatan natrium tiosulfat dapat dilakukan di laboratorium dengan cara memanaskan larutan natrium sulfit dengan sulfur atau dengan mendidihkan natrium hidroksida berair dengan sulfur dengan proses reflux dan kristalisasi filtrat. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan praktikum pembuatan garam natrium tiosulfat dengan mereaksikan natrium sulfit dengan sulfur dan menggunakan aqueous sebagai pelarut dengan proses pemanasan bersuhu tinggi dengan proses reflux dan kemudian dilakukan teknik pengkristalan filtrat atau kristalisasi. Natrium merupakan logam alkali yang terbesar yang dibutuhkan untuk keperluan-keperluan industri seperti logam-logam alkali yang lain. Natrium tidak dapat ditemukan dalam keadaan murni di alam karena memiliki reaktivitas yang sangat tinggi. Logam putih keperakan ini diproduksi dalam pabrik secara elektrometalurgi menurut proses Dons. Cara yang paling mudah dilakukan untuk mendapatkan logam-logam yang lebih sedikit kelimpahannya seperti thorium, zirconium, tantalum, dan titanium yaitu dengan cara mereduksi senyawaannya dengan menggunakan logam natrium. Natrium tiosulfat bila direaksikan dengan asam klorida encer tidak terjadi perubahan yang segera dalam keadaan dingin dengan larutan tiosulfat. Cairan yang diasamkan itu menjadi keruh karena terjadi pemisahan belerang dan dalam larutan terdapat asam sulfit. Dengan memanaskan larutan tersebut, belerang dioksida akan dilepaskan. Hal ini dapat dilihat dari bau dan kerjanya terhadap kertas saring yang telah dibasahi larutan kalium dikromat. Belerang tersebut mula-mula membentuk larutan koloid yang berangsur-angsur dan dikoagulasikan oleh asam bebas. Menurut Stella tahun 1985. Adapun alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama yaitu alat reflux merupakan alat yang berfungsi untuk mereflux larutan. Yang kedua, batang pengaduk berfungsi sebagai pengaduk larutan. Yang ketiga, botol semprot berfungsi sebagai wadah air atau aqueous. Yang keempat, gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan. Yang kelima, tabung reaksi berfungsi sebagai wadah yang digunakan apabila mereaksikan larutan. Kemudian, pipet tetes berfungsi untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Spatula berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengambil kristal dalam wadahnya. Rak tabung berfungsi sebagai alat untuk menyimpang tabung reaksi. Selanjutnya, spiritus berfungsi untuk memanaskan. Kaki tiga dan kasa asbes sebagai penyangga agar bahan yang ingin dipanaskan tidak langsung mengenai api. Timbangan berfungsi untuk menimbang kristal atau sampel yang akan digunakan. Kemudian, corong berfungsi agar bahan yang dimasukkan ke dalam wadah tidak tumpah. Kemudian, kaca arloji berfungsi sebagai wadah yang digunakan apabila ingin menimbang. Yang terakhir yaitu gelas kimia berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menghomogenkan larutan. Adapun bahan yang digunakan di sini yaitu yang pertama, natrium sulfit dan serbuk belerang berfungsi sebagai bahan utama pembuatan natrium tiosulfat. Yang kedua, larutan iodida berfungsi sebagai bahan yang akan direduksi oleh natrium sulfat sehingga terjadi reaksi redoks. Kemudian, aqueous berfungsi untuk melarutkan kristal.
Asam klorida berfungsi untuk menguapkan sulfur dioksida dan mengendapkan sulfur. Kemudian, kertas saring berfungsi sebagai penyaring yang memisahkan agar terpisah dari zat pemotornya. Yang terakhir yaitu batu didi berfungsi untuk mencegah terjadinya letupan pada saat pemanasan. Yang pertama yaitu pembuatan natrium tiosulfat pentahidrat. 25 gram natrium sulfit dan 4 gram serbuk belerang ditimbang. Setelah itu, 25 gram natrium sulfit dimasukkan ke dalam labu destilasi. Setelah itu, ditambahkan dengan 15 ml air. Kemudian, dimasukkan 4 gram serbuk belerang. Setelah itu, tambahkan batu didi, kemudian reflux selama 1 jam. Setelah itu, dinginkan dan disaring sisanya. Kemudian diuapkan sampai volume 5 ml. Dikeringkan, kemudian kristal ditimbang. Yang kedua yaitu mempelajari sifat-sifat kimia natrium tiosulfat. Yang pertama, pengaruh pemanasan. Natrium tiosulfat pentahidrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dipanaskan. Setelah itu, natrium tiosulfat dekahidrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dipanaskan juga. Yang kedua yaitu reaksi dengan ion. Yang pertama, menimbang natrium tiosulfat. Setelah itu, 1 gram natrium tiosulfat dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian masukkan 10 ml air. Setelah itu tambahkan 2 ml larutan iod, kemudian amati apa yang terjadi. Selanjutnya yaitu pengaruh asam encer. 3 ml natrium tiosulfat dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan 3 ml asam klorida encer. Setelah itu, amati apa yang terjadi. Yang pertama yaitu pada pengaruh pemanasan, natrium tiosulfat pentahidrat lebih cepat meleleh dibandingkan dengan natrium tiosulfat dekahidrat. Dikarenakan natrium tiosulfat pentahidrat lebih sedikit mengandung air sehingga membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk larut, sedangkan natrium tiosulfat dekahidrat lebih lama. Dengan kata lain, proses pelepasan hidrat dari natrium tiosulfat pentahidrat dalam bentuk molekul air ke udara lebih cepat dibandingkan natrium tiosulfat dekahidrat. Yang kedua yaitu reaksi dengan iod. Pada percobaan ini diperoleh larutan tak berwarna atau bening serta terdapat gelembung. Warna bening yang dihasilkan adalah tanda bahwa terbentuknya senyawa natrium iodida. Pada percobaan ini terjadi reaksi redoks. Reaksi redoks adalah suatu reaksi di mana keadaan bilangan oksidasi berubah dan disertai pertukaran elektron antara pereaksi. Dalam hal ini, I2 bertindak sebagai oksidator sedangkan S2O3 bertindak sebagai reduktor. Adapun penyebab larutan menjadi bening karena ion tiosulfat merupakan pengoksidator kuat. Adapun penyebab larutan menjadi bening karena ion tiosulfat merupakan pengoksidator kuat sehingga dapat mereduksi I2 menjadi ini yang menyebabkan larutan bening. Yang ketiga yaitu pengaruh asam encer. Apabila natrium tiosulfat direaksikan dengan asam klorida encer, maka akan terjadi perubahan segera dalam keadaan dingin, di mana cairan akan menjadi keruh atau bening karena terjadinya pemisahan belerang dan dalam larutan terdapat asam sulfit. Bau yang dihasilkan pada saat natrium tiosulfat jika direaksikan dengan asam klorida akan terbentuk gas SO2 yang menjadikannya berbau sulfur.